Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanania Putri Zatari dengan NIM 2316050137. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Dampak Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Padang Panjang, dengan dosen pengampu saya Bunila Mardiah dengan gelar SEMM. Baiklah, yang pertama di bab 1 saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang. UMKM merupakan salah satu sektor yang paling dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Banyak pelaku usaha kecil di Indonesia yang mengandalkan usahanya sebagai sumber utama penghidupan. Selain jumlah yang sangat besar, UMKM juga dikenal sebagai sektor yang cukup tahan ketika terjadi guncangan ekonomi. Berbagai penelitian dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan domestik bruto. Setelah itu, di Kota Padang Panjang ini sendiri, UMKM juga berkembang pesat di berbagai sektor seperti kulineran, kerajinan, perdagangan, dan jasa. Pelaku UMKM di daerah ini banyak yang memulai usaha dari modal kecil, bahkan sebagian mengandalkan dana pribadi. Seiring waktu, beberapa di antara mereka memanfaatkan pembiayaan syariah untuk menambah peralatan usaha, menambah stok, atau memperbesar produksi. Kehadiran pembiayaan syariah ini menjadi salah satu jalan bagi pelaku UMKM untuk mendorong perkembangan usahanya secara lebih serius. Selanjutnya, rumusan masalah, yang dimana yang pertama, bagaimana bentuk pembiayaan syariah yang diterima oleh UMKM di Kota Padang Panjang. Yang kedua, bagaimana perkembangan UMKM di Kota Padang Panjang setelah menerima pembiayaan syariah tersebut. Yang ketiga, kita ngebahas tujuan masalah. Yang pertama ada untuk mengetahui bentuk pembiayaan syariah yang diterima oleh UMKM di Kota Padang Panjang. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana perkembangan usaha UMKM yang ada di Kota Padang Panjang setelah menerima dari pembiayaan syariah. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang batasan penelitian, di mana berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penulis membatasi cakupan pembahasan hanya difokuskan kepada pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Padang Panjang saja, dan UMKM yang sudah menerima pembiayaan syariah. Selanjutnya, manfaat penelitian, di mana di sini ada dua manfaat. Yang pertama teoritis, yang satu praktis. Yang teoritis ini kita akan ngebahas tentang melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat mengenai pembiayaan syariah serta bagaimana perannya terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan di praktis ada dua. Yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi UMKM di Kota Padang Panjang. Bagi penulis, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam memahami pembiayaan syariah dan penerapannya pada pelaku usaha UMKM dan melatih dalam mengumpulkan data. Bagi UMKM yang ada di Kota Padang Panjang, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi perilaku usaha UMKM untuk mengetahui bagaimana pembiayaan syariah dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, sistematika penulisan, yang dimana ada tiga saja yang kita bahas. Yang pertama ada bab 1 tentang pendahuluan, yang bab 2 ada kajian literatur, dimana kita akan menjelaskan semua teori-teori yang ada di bab 2, dan bab 3 metodologi penelitian, dimana kita akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan data analisis datanya. Selanjutnya kita akan membahas di bab 2 atau kajian literatur, yang dimana yang pertama ada pembiayaan syariah, kedua jenis-jenis akad dalam pembiayaan syariah, yang ketiga perkembangan UMKM, yang keempat pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM, yang kelima penelitian terdahulu, keenam kerangka berpikir, dan yang
terakhir, hipotesis. Yang pertama, pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah salah satu kegiatan utama dalam sistem perbankan yang berfungsi membantu masyarakat memperoleh modal tanpa melanggar prinsip-prinsip yang ada di Islam. Secara umum, pembiayaan syariah diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan antara pihak dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Namun berbeda dengan konvensional yang menggunakan bunga, sedangkan di pembiayaan syariah berlandasan pada prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kerjasama dalam risiko sesuai yang ada di prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada jenis-jenis akad dalam pembiayaan syariah, yang dimana jenisnya ada 3 akad. Yang pertama, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola usaha menjalankan kegiatan usaha bisnisnya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal, sementara kerugian akan ditanggung oleh pengelolaan usaha. Yang kedua, jenis akad musyarakah, yang dimana ada 2 pihak atau lebih yang menggabungkan modal tersebut untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Berbeda dengan pinjaman biasa lainnya dalam musyarakah, bank tidak hanya memberikan modal saja, tetapi juga ikut andil dalam menjalankan atau menanggung risiko usahanya. Dan yang terakhir ada akad murabahah, adalah salah satu bentuk akad jual beli di mana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijualkan kembali dengan harga yang mencakup keuntungan atau margin yang telah disepakati bersama. Transaksi ini dilakukan secara terbuka di mana harga pokok dan margin sudah dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang ketiga atau C, perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu peningkatan omset penjualan, penambahan tenaga kerja, dan perluasan pasar. Di Kota Padang Panjangnya sendiri, keberadaan UMKM cukup dominan dalam bidang kulineran, kerajinan, dan jasa. Namun banyaknya pelaku UMKM yang mempunyai kendala terhadap permodalan. Dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia ini bisa menjadi sebuah solusi bagi pelaku usaha UMKM untuk membantu mereka memperluas usaha dan meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya yang keempat atau D, pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM. Peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM sangatlah besar, terutama dalam hal penyediaan modal yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah ini dapat membantu masyarakat UMKM mengembangkan usaha produknya tanpa terbebani bunga seperti pada sistem konvensional. Dengan modal yang diperolehnya, UMKM dapat mengembangkan atau menjalankan usahanya. Selain memberikan modal, Bank Syariah juga memberikan pendampingan usaha dan edukasi kepada nasabah. Hal ini penting bagi pelaku usaha UMKM yang belum mengetahui atau memahami keterbatasan dalam literasi keuangan manajemen. Melalui pembiayaan syariah, tidak hanya membantu memberikan modal saja, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dalam menjalankan usahanya agar lebih profesional dan berkelanjutan. Selanjutnya yang kelima atau penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian Firmansyah pada tahun 2021 yang berjudul Peran Pembiayaan Masyarakat dalam Mengembangkan UMKM di Jakarta Selatan, di mana ia menyimpulkan bahwa pembiayaan masyarakat mampu memperkuat permodalan UMKM dan mendorong pelaku usaha meningkatkan skala operasi. Yang kedua dari Wahyuni tahun 2022 yang berjudul Dampak Pembiayaan Murabahah pada UMKM di Sumatera Barat, di mana ia menemukan bahwa pembiayaan murabahah membantu UMKM dalam pengadaan sarana produksi, peralatan usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga dari Andika tahun 2023 yang berjudul Analisis Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Sleman, di mana ia menyimpulkan bahwa 3 akad utama murabahah, musyarakah, dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
perkembangan usaha. Yang keenam atau F, kerangka berpikir, di mana di sini kerangka berpikirnya ada 2, X dan Y. Di mana X ini ada X1, X2, X3, di mana ada pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Sedangkan yang di Y-nya perkembangan UMKM, yang di mana kerangka ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah masing-masing jenis akad tersebut benar-benar berdampak signifikan terhadap perkembangan UMKM BSI di Kota Padang Panjang. Yang terakhir, yang ketujuh atau hipotesis, yang dimana hipotesis penilaiannya di sini ada 4. Yang pertama, H1, pembiayaan dengan akad murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM Bank Syariah Indonesia di Kota Padang Panjang. H2, pembiayaan dengan akad musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM Bank Syariah Indonesia di Kota Padang Panjang. H3, pembiayaan dengan akad mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM Bank Syariah Indonesia di Kota Padang Panjang. H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM Bank Syariah Indonesia di Kota Padang Panjang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang A, jenis penelitian, B, variabel penelitian, C, lokasi penelitian, D, sumber data, E, populasi, F, sampel, G, teknik sampling, H, teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data. Yang A, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang berakar pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat kuantitatif. B, variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, variabel digunakan sebagai fokus yang ingin diukur. Variabel menjadi dasar untuk membuat indikator, menyusun kuesioner, dan menghubungkan antar variabel. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau X ini ialah variabel yang diduga memberikan pengaruh. Dalam penelitian ini, variabel X-nya itu yaitu pembiayaan syariah yang berupa akad seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Variabel dependen atau Y ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X, di mana dalam penelitian ini variabelnya perkembangan UMKM di Kota Padang Panjang yang dapat dilihat dari indikatornya. Yang C, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang Panjang, tepatnya pada pelaku usaha UMKM yang berada di wilayah yang mudah dijangkau oleh peneliti dan yang sudah menerima pembiayaan syariah sebelumnya. Dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sampel penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat dari kuesioner yang diisi langsung oleh pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Padang Panjang yang pernah menerima pembiayaan syariah. Yang kedua, data sekunder yang biasanya diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Ini biasanya dari jurnal, artikel, skripsi, laporan lembaga keuangan, dan statistik dari pemerintah. Yang E, populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Kota Padang Panjang yang menerima pembiayaan syariah. Populasi ini mencakup berbagai jenis usaha seperti kulineran, kerajinan, perdagangan, hingga jasa yang telah memakai semua manfaat dari pembiayaan syariah untuk mengembangkan usahanya. Jumlah yang termasuk dalam kategori ini adalah sebanyak 150 UMKM. Populasi tersebut dipilih karena yang benar-benar menerima pembiayaan syariah sehingga dianggap dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan terkait perkembangan usaha setelah menerima pembiayaan tersebut. Yang F, sampel. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 UMKM dari jumlah populasi 150 UMKM. Penentuan jumlah ini dilakukan dengan menggunakan rumus Lovin. Karena rumus ini umum dan sudah banyak yang menggunakan ketika peneliti sudah mengetahui jumlah populasi, tetapi tidak memungkinkan untuk meneliti semuanya.
Yang G, teknik sampling. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan proof of sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini digunakan karena tidak semua UMKM dapat dijadikan responden, melainkan hanya mereka yang benar-benar menerima pembiayaan syariah dan masih aktif menjalankan usahanya. Dengan teknik purposive sampling ini, peneliti dapat memilih responden yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Yang H, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu pertama kuesioner, yang dimana pernyataan yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM yang menjadi responden. Yang kedua, menggunakan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber tertulis seperti lembaga keuangan, buku, skripsi, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung topik pada penelitian ini. Yang I, teknik analisis data. Data yang diperoleh melalui kuesioner akan dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu yang pertama, peneliti melakukan analisis deskriptif yang menggambarkan kondisi variabel pembiayaan syariah dan perkembangan UMKM berdasarkan jawaban dari responden. Analisis ini membantu pola umum yang muncul di data. Yang kedua, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen kuesioner yang digunakan benar-benar layak dan konsisten. Setelah itu, peneliti melakukan analisis regresi sederhana untuk mengetahui apakah pembiayaan syariah memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Analisis regresi dilengkapi dengan uji T untuk melihat hubungan antar variabel serta koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan syariah menjelaskan perkembangan UMKM. Sekian yang dapat